Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tema yang akan kita bahas dalam tema besar kita tentang kitab Al-Kabair pada pagi ini adalah dosa besar bunuh diri. Dosa besar bunuh diri ini adalah salah satu dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Sebagai pengantar, hidup tidak selamanya berjalan normal. Hidup meniscayakan adanya guncangan, baik itu berupa ujian, cobaan, ataupun hal-hal yang lainnya. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah benar-benar akan memberikan ujian kepada kita, hanya sedikit, sebagian kecil dari berbagai macam ujian, ketakutan, rasa lapar, dan seterusnya. Artinya, semua dinamika kehidupan ini tidak ada yang kebetulan, tetapi semua merupakan ketentuan dan ketetapan Allah. Qadarullah. Yang kedua, ujian dan cobaan adalah konsekuensi dari keimanan. Jadi antara ujian dan iman itu ibarat dua sisi pada sebuah mata uang. Tidak akan bisa dipisahkan. Di mana keimanan semakin meningkat, maka ujian akan semakin membesar. Semakin mengecil imannya, maka semakin kecil ujian dan cobaan yang Allah berikan. Maka Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2-3, apakah manusia, kata Allah, mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan mereka beriman? Sudah kami uji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Tujuannya apa dari ujian ini? Allah ingin tahu mana yang imannya sebenar-benar iman dan mana yang imannya itu hanya sebatas lip service, mana yang sekedar hanya ucapan. Hidup ini meniscayakan ada masalah, pasti. Jangankan hidup, mengakhiri kehidupan pun atau hidup setelah kehidupan di dunia juga tidak lepas dari masalah. Jadi kalau ada orang bunuh diri karena menghadapi masalah yang begitu berat, kemudian ingin menghilangkan masalah itu, pada hakikatnya justru dia sedang menumbuhkan masalah yang baru. Maka prinsip dalam Islam, jangan cari masalah, jangan lari dari masalah, tetapi yang benar adalah larikan masalah itu kepada yang maha memberi jalan keluar, Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat At-Talaq ayat yang kedua, siapapun yang senantiasa bertakwa kepada Allah, bertakwa dalam artian memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau Az-Zurzani mendefinisikan takwa itu menjauhi segala hal yang akan menjauhkan kita dari Allah, itu takwa. Menjauh dari semua hal yang akan menjauhkan kita dari Allah. Selama ketakwaan kita kepada Allah senantiasa kita jaga, maka Allah pasti
akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Ini jaminan Allah. Secara umum, definisi bunuh diri itu adalah kegiatan atau perbuatan melukai diri dengan maksud mengakhiri kehidupannya sendiri. Itulah definisi bunuh diri secara umum. Kegiatan atau perbuatan yang melukai dirinya sendiri dengan maksud mengakhiri kehidupannya sendiri. Islam sangat melarang, bahkan mengharamkan qatlun nafsi, bunuh diri ini. Alasannya, salah satunya 5 dari tujuan syariat Islam. Salah satunya adalah hifzun nafsi, menjaga diri. Islam mengharamkan pemeluknya. Allah melarang hamba-hambanya untuk melakukan bunuh diri. Sebab syariat Islam itu diturunkan, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga diri manusia, untuk menjaga kehidupan manusia. Hifzun nafsi itu salah satu tujuan dari syariat Islam. Maka bunuh diri, membunuh orang lain itu dosa besar di dalam Islam, bahkan menjadi dosa terbesar di antara dosa-dosa yang besar. Bunuh diri dan membunuh orang lain itu sama-sama mendapatkan siksa api neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Maka secara teoritis, semua tuduhan-tuduhan miring oleh pihak-pihak yang tidak suka terhadap Islam, atau yang lebih dikenal dengan istilah Islamofobia, bahwa Islam itu agama yang tidak menghormati hak asasi, bahwa Islam itu agama yang identik terhadap kekerasan, bahwa Islam itu didirikan di atas aliran darah, banyak peperangan dan seterusnya, itu semua terbantahkan. Sebab dalam ajaran Islam, bunuh diri dan membunuh orang lain adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 195, jangan sampai mencelakakan dirimu sendiri. Itu larangan tegas dalam Al-Quran. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, dalam konsep ajaran agama kita sebut konsep teoritis, karena terkadang realitasnya berbanding terbalik dengan konsep ajaran. Masih banyak faktor yang melatar belakangi. Tetapi jelas ketika Islam diidentikan dengan kekerasan dan seterusnya, itu dengan sendirinya akan terbantahkan jika mereka mengerti dan memahami Islam itu dengan jelas dan menyeluruh. Jadi jangan terperdaya dengan propaganda mereka yang fobia terhadap Islam. Karena jelas di dalam Islam bunuh diri dan membunuh orang lain itu adalah dosa paling besar. Maka mutlak seluruh ulama sepakat bahwa haram hukumnya bunuh diri. Quran surat An-Nisa ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa haram hukumnya bunuh diri. Itu sudah muttafaqun alaihi. Semua ulama sepakat. Dan Al-Quran secara eksplisit menegaskan
bahwa hukum bunuh diri itu adalah haram. Jadi clear Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu kita cermati, orang bunuh diri atau mengakhiri kehidupannya, itu kan penyebab utamanya adalah keputusasaan, baik dalam hal ekonomi dan seterusnya. Sekarang kita ingin berdialog dengan Al-Quran. Ternyata semua kegundahan hati manusia yang membuat dia mengalami keputusasaan, semua itu dijawab oleh Al-Quran. Yang pertama, ada orang yang mengeluh kenapa hatinya tidak tenang, gelisah, galau, dan seterusnya. Al-Quran menjawab dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan selalu tenang. Dengan imanlah hati itu akan menjadi tenang. Yang kedua, ada yang mengeluh, kenapa kita harus diuji? Allah menjawab dalam Al-Quran surat Al-Ankabut tadi, bahwa ujian adalah konsekuensi dari keimanan. Ada yang bertanya, mengapa ujian ini begitu berat? Bertanya sekaligus mengeluh, ya Allah, ujian ini kok berat amat. Allah jawab dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, tidak ada satu pun yang Allah bebani kecuali dengan sesuai kemampuannya. Dalam satu hadis Rasulullah menegaskan, salah satu dosa yang membinasakan di dalam hidup ini, kata beliau, adalah di saat aibmu ditutup oleh Allah, kemudian engkau membuka aibmu sendiri. Analogikannya kan sama. Allah sudah menganggap kita kuat dengan memberikan ujian itu, tetapi justru kita sendiri yang melemahkan diri kita sendiri. Padahal Allah sudah menganggap kita kuat, makanya ujian itu Allah berikan kepada kita. Kalau kita mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, ketika ujian dan cobaan datang, jangan anggap itu berat, sebab semua itu sudah diukur oleh Allah dan disesuaikan dengan kemampuan kita. Bagaimana menghadapi ujian ini? Terkadang kita bingung, buntu pikiran kita, solusi nggak ada, sudah nggak mampu berpikir, maka Allah memberikan jalan terbaik, solusi terbaik di saat kita menghadapi masalah apapun dan sebesar apapun. Jadi ada dua solusi yang Allah berikan, sabar dan sholat. Allah senantiasa membersamai hamba-hambanya yang bersabar. Yang kedua, minta tolong kepada Allah dengan sholat. Kenapa harus dengan sholat? Karena itu waktu kita berkomunikasi dengan Allah. Maka disebut as-sholatu mi'rajul muslimin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang muslim, orang-orang beriman. Itu komunikasi langsung kita dengan Allah. Maka filosofi sholat itu luar biasa. Waktunya 5 kali dalam sehari semalam, dan waktunya sudah tepat di saat kondisi manusia sedang lemah. Dimulai dengan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu waktu-waktu di mana manusia itu lemah. Dan pada saat itulah dia memasrahkan
menyerahkan semua kepada Allah. Dengan bertakbir, mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Posisi tangannya pun sudah pas. Posisi tangannya sudah pas itu takbiratul ihram. Ini deklarasi menyerah. Ini pernyataan menyerah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Pagi kita menyerahkan diri kepada Allah. Nanti agak siang kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dan sudah Allah jamin dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga. Siapapun yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kita punya Allah, kita milik Allah, maka Allah lah satu-satunya yang akan menolong dan membantu kita dalam setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.